Heho Pop Gengs. AFF telah selesai digelar. Dibuka pada tanggal 20 Desember 2022, ajang sepak bola Asia Tenggara edisi ke-14 ini berisi 10 skuad yang dibagi dalam 2 grup. Di luar lapangan masih diwarnai dengan tindakan aksi para supporter. Salah satunya adalah Indonesia, yang menyerang base squad Gajah Perang. Dalam rekaman terlihat supporter Indonesia sedang ngedor-ngedor jendela bis. Bahkan dikabarkan supporter Indonesia melempar batu. Ini terjadi pada tanggal 29 Desember 2022, jelang pertandingan Indonesia-Thailand. Bis yang menuju ke stadion utama GBK itu mengalami kerusakan pada kaca jendelanya. Usai kejadian, paguyuban supporter Indonesia meminta maaf kepada Thailand. Sedangkan di dalam negeri, supporter kita malah kena geruduk pas pampres. Menjelang semifinal leg pertama melawan Vietnam, La Grande Indonesia kecewa lantaran pihak pas pampres diduga telah merusak kertas koreo serta spanduk milik mereka yang sudah disiapkan di tribun utara SUGBK. Akhirnya, koreo para supporter tidak jadi dipertunjukkan. Begitu yang dijelaskan dalam rilisan resmi La Grande. Masalah lain datang di dalam tribun. Harga tiket semifinal di Indonesia, harganya mahal jika dibandingkan dengan harga tiket di negara lain. Wah, gila sih. Naik lagi, kalau naik lupa turun. Drama di dalam lapangan tidak kalah serunya, yang diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit, seperti saat Vietnam berhadapan dengan Malaysia. Dalam video ini terlihat jelas pemain Vietnam ini menantang pemain Malaysia, tapi tidak dianggap sebagai pelanggaran. Tapi ketika pemain Malaysia tanpa sengaja baku tabrak dengan pemain Vietnam, malah Malaysia yang dianggap melanggar. Dalam tayangan lambatnya terlihat pemain Vietnam yang tersungkur ini masih sempat-sempatnya memukul lengan lawannya. Sepertinya pemain Vietnam ini dilatih tidak hanya dalam skill sepak bola ya, tapi juga skill bertarung fisik. Dalam laga melawan skuad Garuda, beberapa kali ini mereka menunjukkan keahliannya. Di leg pertama semifinal, pelanggaran keras dari Duan Van Hao terjadi beberapa kali, tapi nggak ditanggapi nama wasit, menambah daftar keputusan kontroversial wasit kepada Vietnam. Pertemuan Vietnam dan Indonesia memang dipenuhi adu fisik, membuat Klok bersikap tegas, tidak menerima uluran jabat tangan lawannya, meski sempat ada drama kelahi di dalam lapangan. Dan untuk Klok, pemain timnas Indonesia yang satu ini juga melakukan aksi lucu, yakni diving paling kentara sepanjang laga AFF 2022. Tiba aja jatuh saat sedang menghadang Duan Van Hao. Disebut sebagai aktor teater paling handal, Klok ternyata melakukannya agar Van Hao disangsi. Mungkin udah gerah ya dengan algojo Vietnam yang pernah membuat Evan Dimas cedera itu. Pembukaan berlangsung di Stadion Morodok Teko, Phnom Penh, Kamboja. Stadion yang memakan biaya pembangunan 150 juta US dollar atau sekitar 2,2 triliun itu menjadi saksi kemenangan tuan rumah atas Filipina dengan skor akhir 3-2. Dan di pertandingan kedua, Thailand melengkapi daftar kemenangan awal di grup A dengan skor 5 tanpa pembalasan dari Brunei Darussalam yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur. 21 Desember giliran grup B yang mencatat 2 kemenangan awal, yakni Malaysia yang mengalahkan Myanmar 1-0 di kandangnya sendiri di Tuon Na Stadium. Nasib lebih naas dialami Laos, dibantai di New Laos National Stadium, rumahnya sendiri tanpa balasan. Vietnam pesta gol 6-0. 23 Desember di laga lanjutan grup A, skuad Lebah lagi-lagi kebobolan 5 gol, tapi kali ini masih bisa membalas 1 gol kepada Filipina. Dan ada skuad Garuda yang tidak mempermalukan supporter di kandang sendiri, menang tipis 2-1 atas Kamboja. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman menjadi pencetak gol pertama di AFF 2022 untuk Indonesia. Dan berlanjut ke laga-laga berikutnya yang dipenuhi pesta gol sebelum masuk semifinal. Dari reka pertandingan menuju semifinal, berikut klasemen di masing-masing grup. Indonesia dalam klasemen berada di urutan kedua di bawah Thailand, dengan 3 kali menang, 1 kali kalah, dan seri 1. Begitupun dengan rival tetangga kita Malaysia, sama-sama berada di urutan kedua klasemen grup di bawah Vietnam. Indonesia memang gacor kali ini, gacor memberikan harapan kepada kita semua, lolos ke semifinal dan menghadapi skuad The Golden Star. Sayang, dipenuhi adu fisik, Indonesia selalu gagal menembus lini tengah dan selalu berbenturan dengan pemain belakang.
Seri di leg pertama yang berlangsung di kandang sendiri dengan skor kacamata dan kalah 2-0 di leg kedua tandang. Indonesia gugur di semifinal, tidak mengulangi rekor runner-up dan sekali lagi gagal membawa piala. Begitupun dengan Malaysia, meski menang 1-0 di leg pertama, tapi harus merasakan balas dendam sang gajah perang di leg kedua dengan skor 3-0. Thailand dan Vietnam resmi berhadapan di partai final. Leg pertama skor imbang dan di leg kedua Thailand menang 1-0. Dengan ini sekali lagi gajah perang menjadi jawara AFF, melengkapi trofinya dan mengukuhkan rekor juara AFF terbanyak sepanjang sejarah.